Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Islamiati dari Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari abad ke-1 sampai abad ke-15 Hijriah dengan dosen pengampu Ibu Gina Saifur Rahman, MESY. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam berlangsung sangat panjang, dimulai sejak masa Rasulullah hingga zaman modern sekarang. Berikut penjelasannya secara berurutan. Abad pertama Hijriah pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, dasar-dasar ekonomi Islam dibangun seperti zakat, larangan riba, infak, dan sistem baitul mal sebagai lembaga keuangan negara. Prinsip keadilan dan pemerataan harta menjadi pondasi utama. Di abad kedua Hijriah, muncul para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Abu Yusuf. Mereka mengembangkan hukum-hukum muamalah seperti pajak, kharaj, dan akad jual beli. Abu Yusuf itu terkenal dengan karya kitab Al-Kharajnya yang membahas pajak dan keuangan publik. Terus selanjutnya ada abad ketiga Hijriah, berkembang pembahasan etika ekonomi oleh tokoh seperti Al-Jahiz. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dan bertanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnis. Terus yang keempat itu ada muncul pemikir filsafat sosial seperti Al-Farabi yang menjelaskan tentang masyarakat ideal, pembagian kerja, dan keseimbangan ekonomi. Menurutnya, ekonomi tidak bisa dipastikan dengan moral dan politik. Selanjutnya, abad kelima Hijriah, muncul Al-Mawardi yang menulis tentang pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab khalifah terhadap kesejahteraan rakyat. Wakaf dan zakat difungsikan sebagai alat pemerataan ekonomi. Abad ke-6 Hijriah, Al-Ghazali memberikan warna baru dengan pendekatan spiritual. Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi niat yang baik, kejujuran, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di abad ke-7 Hijriah muncul Ibnu Taimiyah dengan pemikiran tentang harga adil dan larangan monopoli. Ia menegaskan bahwa negara berhak mengatur pasar untuk melindungi masyarakat dan ketidakadilan. Selanjutnya ada di abad ke-6 Hijriah, lahir tokoh besar Ibnu Khaldun dengan karya Muqaddimah. Ia membahas teori kerja, pajak, dan siklus ekonomi yang menjadikannya pelopor ilmu ekonomi dan sosiologi modern. Selanjutnya di abad ke-9 Hijriah, ada Al-Makrizi dan As-Suyuti menulis tentang inflasi, nilai mata uang, dan kebijakan fiskal. Al-Makrizi menjadi tokoh pertama yang menganalisis inflasi secara ilmiah. Di abad ke-10 Hijriah, memasuki era perdagangan global di masa Kesultanan Utsmani, ulama membahas perdagangan internasional, nilai tukar, dan hukum syariah dalam transaksi lintas negara. Abad ke-11 Hijriah itu sistem wakaf dikembangkan menjadi wakaf produktif untuk mendukung pendidikan dan sosial. Tokoh penting pada masa ini adalah Abu Su'ud Effendi. Di abad ke-12 Hijriah, saat kolonialisme mulai masuk, ulama seperti Shah Waliullah dan Ad-Dahlawi menekankan pentingnya keadilan sosial dan reformasi. Di abad ke-13 Hijriah muncul gerakan pembaruan Islam oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka mulai membahas sistem keuangan modern dan konsep bank tanpa riba. Abad ke-14 Hijriah, ekonomi Islam mulai dibangun secara ilmiah oleh Muhammad Baqir Al-Sard dan Nejatullah Siddiqi. Mereka mengembangkan teori ekonomi Islam, bank syariah, dan asuransi Islam. Abad ke-15 Hijriah, yaitu masa sekarang, ekonomi Islam telah menjadi sistem keuangan global. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Umer Chapra dan Monzerkaf berperan besar dalam pengembangan standar keuangan syariah internasional. Ekonomi Islam kini diterapkan di berbagai negara dan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi konvensional.
Masuk di kesimpulan, dari abad pertama hingga abad ke-15, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dari ajaran moral dan hukum sederhana menjadi sistem ekonomi global yang kompleks. Seluruh pemikiran para ulama menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar melarang riba, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.